Ibu-ibu, bapak-bapak, ikhwatul iman, insya Allah ketika ibu-ibu, bapak-bapak melangkahkan kaki dari rumah masing-masing, lam yakhtu khutbatan ila rafa'a biha darajatan wa khutta anhu khati'atan. Setiap langkah mengangkat derajat, setiap langkah menghapus dosa. Bapak-bapak, ibu-ibu masuk masjid, kemudian berdoa, Allahumma ftah lana abwaaba rahmatika. Kata Rasulullah SAW, para malaikat mendoakan kita semua yang masuk masjid untuk beribadah, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Begitu kata Rasulullah. Para malaikat mendoakan kita sekalian, insya Allah. Selama kita duduk di masjid dengan berniat taqarrub kepada Allah, semenjak duduk sudah mendapatkan pahala, insya Allah. Apalagi sekarang, satu, kita duduk pengajian sambil menunggu waktu isya, maka selama duduk sudah diberi pahala sholat, insya Allah. Selama bapak-bapak, ibu-ibu tidak hadas, duduk di masjid, inti dulu sholat, ba'da sholat, menunggu satu sholat ke sholat lain, selama duduk dianggap telah melaksanakan sholat. Artinya pahalanya seperti pahala sholat, insya Allah. Apalagi nanti sholat isya berjamaah. Rasulullah SAW menyampaikan, man sholal isya'a fi jama'atin kaman koma nisfalaini. Setiap orang yang sholat isya berjamaah itu sama dengan ibadah setengah malam. Begitu kata Rasulullah. Bahkan ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita sholat subuh berjamaah, kata Rasulullah, man sholat subuha fi jamatin kaman koma laila kullahu. Orang yang sholat isya berjamaah setengah malam, hitungan kebaikannya. Orang yang sholat subuh berjamaah itu seperti ibadah semalam suntuk. Pada asalnya boleh jadi bapak-bapak menganggap berlebihan, tapi kata Abu Rahman An-Najdi itu masuk akal. Walaupun kalau agama tidak mesti masuk akal, tapi kadang-kadang ada orang yang agak cerewet, kudu ka hati wae, partai gede-gede teuing gitu. Seperti sholat, seperti saum Arafah, menghapus dosa tahun belakang ke tahun ke depan. Ada orang tidak saum itu. Hari Arafah tidak saum, ditanya kenapa tidak saum? Teu kaharti gede teuing pahalana, sudah gitu. Ada yang begitu sekarang. Agak berlebih-lebihan, walaupun memang ada peringatan dari para ulama, kalau ada yang berlebih-lebihan harus hati-hati. Tapi ketika sahih, dinikmati saja, disyukuri. Setiap langkah mengangkat derajat, setiap langkah menghapus dosa insya Allah disyukuri. Duduk di masjid dapat pahala. Malah Rasul mengatakan, man qa'ada fil masjidi faqad jarallaha. Orang yang duduk di masjid seolah-olah sedang berziarah kepada Allah. Wa haqqun 'alal mazur an yukrima zairahu. Sudah kepastian pribumi akan menghormat tamunya. Pemimpinnya Allah, kita tamunya. Itu sebabnya pahalanya sangat besar. Bahkan kalau ibu-ibu, bapak-bapak mengeluarkan pengorbanan, itu seperti di jalan Allah, seperti perang fisabilillah, insya Allah. Man kharaja liyabtaghiya ilman syahrallahu ila jannah. Kemudian wa huwa fi sabilillah, dia di jalan Allah. Setiap pengorbanan ibu bapak-bapak dapat pahala, insya Allah. Apalagi sekarang
Kita mencari ilmu, kemudian kita membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu illa nazalat alimus sakinah wa khafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakaruhu biman indahu." Tidak ada orang yang berkumpul di satu masjid dari masjid-masjid Allah, kemudian membacakan Al-Quran, yatluna kitab-Allah wa yatadarasunahu, dan mengkaji ulang, kekuasaan ngamulawanti yatadarasunahu, ila kecuali jaminan nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepada mereka ketentraman, wa khafathumul malaikah, ini pertemuan disaksikan oleh para malaikat, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dihujani dengan rahmat Allah. Yang keempat, Bapak Ibu, yang paling menarik kata Rasulullah, wa dzakaruhu biman indahu, oleh Allah disebut-sebut kepada makhluk yang ada di samping Allah, dekat Allah. Siapa? Para malaikat. Kita disebut-sebut oleh Allah kepada para malaikat, insya Allah. Boleh jadi kita di dunia bukan selebritis, bukan orang tersohor, tapi dikenal oleh para malaikat, insya Allah. Dibanding dengan di dunia selebritis ibunya, malaikat tidak kenal. Mending mana? Bukan selebritis tapi malaikat kenal. Nanti ketemu kita sudah dikenal oleh para malaikat. Yang jadi masalah, kenapa begitu besar pahala? Saya ini lupa juga. Boleh jadi ada orang mengatakan itu mau pahala. Orang-orang sekarang seperti itu. Padahal ketika kita mendengar pahalanya besar, yang mesti kita teliti apa pentingnya, kenapanya itu. Itu yang mesti diteliti, bukan meragukan dalil. Yang tadi dia tidak saum Arafah, pahalanya gede teuing, itu sanes itu bukan begitu, tapi dipikir kenapa seperti itu. Berkumpul di masjid, pergi ke masjid, pahalanya berlimpah-limpah seperti itu. Apa sebabnya? Kita pikirkan apa hikmahnya. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, insya Allah nanti di ujung kita akan jawab, kita akan buka mudah-mudahan. Suatu hari ada orang ketemu dengan Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham itu ulama tabi'in yang tersohor, sangat dekat dengan para sahabat, tapi tidak bertemu dengan Rasul. Jadi dengan para sahabat sangat dekat, tapi dia tidak bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebagian orang yang memuji dan agak berlebihan mengatakan, andaikan ada nabi baru setelah Muhammad, boleh jadi ini, begitu katanya. Menggambarkan betapa Ibrahim bin Adham dikagumi banyak orang tentang ilmunya, tentang ketawaduan dan perilaku peranginya, sehingga orang berkata andaikan nabi baru ada, boleh jadi ini, begitu katanya. Nah, Ibrahim bin Adham ketemu dengan orang yang sedang bingung, orang sedang susah, orang yang sedang banyak kekhawatiran kelihatannya. Maka beliau bertanya, kenapa Anda kelihatan bingung? Kenapa Anda kelihatan susah? Gundah gulana, ada apa? Dia mengatakan, aku sedang banyak kesusahan. Apa? Kata orang itu, rezeki sedang seret, usaha sedang tidak jalan. Begitu katanya. Hidup susah, rezeki sulit, terus begitu kata mereka. Terus apa lagi? Istri cerewet, cina ibu,
banyak mengganggu ketentraman. Ya gitu biasa nanya, Bu, lamun susah, sok ada masalah. Kemudian apa lagi? Anak sakit, begitu. Susah, rezeki seret, dengan istri sering cekcok. Kemudian keluarga banyak yang sakit. Boleh jadi agak mirip dengan yang sedang kita hadapi. Ibrahim bin Adham berkata begini, ibu-ibu, bapak-bapak, coba Anda pikirkan, apakah ada sesuatu terjadi bukan karena kehendak Allah? Gitu kata beliau. Apakah ada sesuatu terjadi bukan takdir Allah? Dia merenung. Orang itu merenung. Kemudian dia bertanya lagi, Ibrahim bin Adham, coba engkau pikirkan, akankah ada orang dipertemukan berkeluarga, bersuami istri yang bukan jodohnya? Ayah jelema dirangkepkeun lain kajorona. Apakah ada orang dipertemukan sebagai suami istri yang bukan jodohnya? Tidak ada. Apakah ada sesuatu yang bukan kehendak Allah? Tidak ada. Kenapa bingung? Begitu kata Ibrahim bin Adham. Nah, makin bingung. Beliau menyampaikan hadis Rasulullah. Kata Allahu maqadiril khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard khamsina alfasana. Wahai saudaraku, Rasul bersabda, Allah menetapkan takdir itu, maqadiril khalaiq, menetapkan takdir makhluk itu kapan? Qabla an yakhluqa samawati wal ard, sebelum menciptakan langit dan bumi, khamsina alfasana, 50.000 tahun. Sebelum diciptakan langit dan bumi sudah ditentukan takdir. Ini kenapa bingung? Kenapa susah? Seberat apapun masalah, kenapa? Sudah ditentukan 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Khamsina, beranak-anak santri bacanya khamsina. Kalau khamsin 50.000 sana tahun. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, alfa itu bahasa angka Arab terbesar. 1000 itu angka dalam bahasa Arab yang terbesar. Ada angka lebih besar dari itu. Itu sebabnya 1.000.000 bahasa Arabnya asalnya apa? Alfa alfin, 1000.000. Karena itu ketika bicara Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadri khairun min alfi syahr. Itu angka imajinatif gitu. Angka imajinatif kenapa? Angka terbesar 1000. Kenapa sekarang di bahasa Arab ada million? Itu di bahasa Inggris million. Diadop ke bahasa Arab jadi million. Ketika di pesantren ada ulangan faraid disebut angka million, anak-anak menyangka miliar, karena bukan million, 1000, juta, million juta. Kenapa? Asalnya alfa alfin 1000.000, tapi kebayang susahnya ibunya 1 juta alfa alfin 1 miliar, bingung, 1 triliun, begitu. Maka diadop bahasa Inggris ke dalam bahasa ada, jadi million bahasa Inggris yang diserap oleh bahasa Arab. Yang saya ingin saya sampaikan, ketika menyebut 1000 itu imajinatif, angka terbesar gitu. Jadi semua yang ada sekarang, ibu bapak saudara sekalian, sudah ditentukan 50.000 tahun. Maksudnya sebelum kalian ada, sebelum langit bumi diciptakan, takdir sudah ditentukan. Dan kenapa bingung?
Tidak usah bingung. Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terjadi, semuanya kehendak Allah. Tidak ada orang disatukan kecuali dengan jodohnya. Tidak ada rezeki kecuali dari Allah. Terus Ibu, rezeki dari Allah. Terus Bapak, Ibu dagang toko sendirian, kemudian laku payu, rezeki di sana Bu. Rezeki di sana. Ya Allah, lamun tatangga dagang sarua ngarede, nggak rezeki di sana. Nah, itu mereka bingung. Bapak dagang serangan payu, rezeki di sana. Ya Allah, tatangga dagang sarua, rezeki di sana. Nah, mereka bingung. Nanti pakai balon. Nah, seperti itu. Kadang-kadang kita dipermainkan. Sebetulnya apa sih yang mesti jadi kita pikirkan? Kenapa? Dagang sorangan rezeki ti Allah, dagang duaan rezeki anggar ti Allah, tapi kenapa jadi bingung? Ibu-ibu sadaya, kemudian nanti ditetapkan ulang dilarang rahim. Itu maka berdoa menetapkan orang per orang dalam rahim masing-masing, ibu masing-masing. Ibu-ibu, bapak-bapak, ibu disimpan di rahim siapa? Bapak di rahim siapa? Pernah request? Pernah usul yang di rahim si Ano? Enggak kan? Nah, itulah takdir. Saya disimpan di rahim orang Banjaran, jadi orang Banjaran. Ditakdirkan disimpan di rahim orang mananya. Ceritanya kan akan lain. Tapi yang saya maksud, semuanya takdir Allah. Tidak ada yang bukan takdir Allah. Nah, kemudian kata Rasulullah, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan summa yakunu alaqatan misla dzalik summa yakunu mudghatan misla dzalik. Kalian disatukan, disimpan di dalam rahim ibu kalian, kata Rasul, 40 hari dalam bentuk nutfah, cairan, 40 hari dalam bentuk alaqah. Sebagian orang mengatakan darah, tapi para ahli kandungan mengatakan itu maksudnya adalah zigot yang nempel di rahim. Katanya tidak ada periode darah, tidak ada, langsung nempel ke rahim. 40 hari alaqah nempel. Kemudian cuma yang membuatkan misalnya, kemudian sedoba daging 40 hari di 40 kali tilu saudara 120 hari. Wajur selalu ilahir malaku, kemudian diutus malaikat. Fayat fuhiruh, ditiupkan ruh. Kemudian payu maru di arba'i ka'batin. Itu menariknya. Diperintahkan menetapkan 4 Ka'bah. Ka'bah yang tubuh. Itu maksudnya ditetapkan ulang. Itu sebabnya saum kutiba, bukan kulido, bukan kutiba, tapi kutiba. Kenapa? Sebelumnya saum sudah ada, diundangkan kembali. Nah, kutiba alaikumusiyam. Seperti itu di dalam rahim kan sudah ditentukan 50.000 tahun sebelumnya, ditetapkan ulang di dalam rahim. Biarlah batin ditetapkan ulang untuk tiap orang 4 ketentuan. Bikat rizkihi, rizkinya sudah ditentukan. Wa ajalihi, ajalnya sudah ditentukan. Wa amalihi, amalnya sudah ditentukan. Yang keempat apa? Ini yang menarik ibu-ibu sadari bapak-bapak. Sakin atau saidin, celaka atau bahagia.
Satu, rinci. Dua, ajal. Tiga, aman. Empat, celaka atau bahagia. Itu sebabnya ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, takdir memang sudah ditentukan sejak awal 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Tapi Allah tetap menentukan ada wilayah ikhtiari, ada hukum sebab akibat dulu. Walaupun nanti terjadi takdir, tapi sebelumnya ada sebab akibat, ada hukum takdir ikhtiari, ada takdir makhluk. Tadi ada rinci takdir makhluk, tapi ada takdir ikhtiari yang di sana ada wilayah kita, yang hari ini wilayah kita. Bapak-bapak, udah ada contoh. Ibu-ibu, bapak-bapak, ini apa? Gelas. Gelas tina gelas, namanya ada bingung. Bahasa Sunda mah gelas tina beling, begitunya. Bahasa Indonesia naon? Gelas dari kaca, boleh ya. Gelas dari kaca. Ini dia saudara, saya pegang, dia karena saya pegang. Kalau saya lepas, pasti jatuh. Pakai pasti, bu, pasti jatuh. Hukum gravitasi, pasti jatuh. Kemana jatuhnya? Ke bawah. Nah kalau mengapung, ke bawah. Lamun ieu gelas tina beling, murah ka handap kumaha? Ieu gelas murah ka handap kumaha? Cek ibu, beupeuh cantang tuh. Cantang tuh beupeuh. Murah karena batu, beupeuh jadi 7. Murah karena karpet sajadah, beupeuh nangan 2. Murah karena anggal. Nah, itulah wilayah kita. Tapi kalau sudah pecah, itu takdir. Jadi karena itu kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ada takdir ridho bi qada'i ini, ridho bi qada'i qaumi, ridho bi qada'i jari. Tauhid yang paling tinggi adalah ridho. Ibu, akidah tertinggi apa? Ridho. Nah, ridho teh. Ibu ridho naon? Ridho sana. Ai ridho teh menyesuaikan kehendak kita dengan kehendak Allah. Menyesuaikan kehendak kita dengan iradah Allah, itulah ridho. Pertama ridho, takdir makhluk sudah pasti tidak bisa ditawar. Kedua, ridho bi qada'i qaumi, ada hukum sebab akibat. Api membakar, kemudian pisau melukai, itu patut dihargai, patut diperhatikan. Itu pentingnya ikhtiar. Kalau kita tahu pisau itu melukai, jangan terjadi. Begitu. Jangan kakara yakin pisau keseukeut sange serahkeut karena di bakalan ilmu, karena di bakalan akal. Itulah yang membedakan kita dengan makhluk yang lain. Kalau makhluk yang lain semuanya makhluk. Kalau kita ada wilayah ikhtiar dulu. Ibu, ada yang terlupai ikhtiar dulu. Walaupun ketika takdir itu takdir, tapi akibatnya yang berbeda. Akibatnya yang berbeda. Sakiyun, sakitun. Bisa jadi peristiwanya sama, akibatnya berbeda. Kan ada di wilayah pilihan kita. Bahagia atau celaka, bahagia atau menderita, itu pilihan kita.
Ibu-ibu, bapak-bapak, sehat itu bagus. Ada di wilayah kita. Itu. Bu, ayo bagus senang. Gerardo senang. Sok sobian pulang di amal ku artos tibra itu. Ada di wilayah kita apa kata-katanya ridho yang membahagiakan ridho. Ibu sakit baik bu, bisa baik bisa buruk, kita sakit sakitun. Pak, adik gerak bapak, istri bapak bagus atau jelek? Bapak kagungan istri, saya awal. Kuma bapak, kuma bapak. Ibu, cara kayak ibu saya awal. Kuma ibu. Bagaimana kalau kita kurang mengharapkan kurang? Apa kata kuncinya? Ridho, menyesuaikan kehendak diri dengan kenyataan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulus kejadian tapi pertanyaan, apakah mungkin Allah berniat buruk kepada kita? Apakah mungkin Sang Khalik menciptakan sesuatu yang buruk buat makhluknya? Enggak mungkin. Tapi sudah dengan ayat untung ayat rugi didinya kami Allah. Ibu, upami pahit itu obat. Itu kalau berat menambah tenaga, kalau sulit menambah ilmu, kalau panas mematangkan, kalau dingin memadatkan. Semuanya baik, semuanya baik untuk kita. Nah, maka susah. Kembali kepada pertanyaan. Pertanyaan Ibrahim anak maka susah. Kata kuncinya apa itu? Ibu, kita mesti yakin yang semua yang Allah ciptakan baik buat kita. Itulah Ibu, takdir tidak bisa dicegah. Dia akan terjadi walaupun akibatnya bisa berbeda. Takdir walaupun akibatnya berbeda. Ada orang dengan sehat mendapatkan kebaikan, tapi banyak juga orang mendapatkan keburukan karena sehat. Ibu, tiasa jahat bari gering, tiasa maksiat bari. Berarti kesehatan dia seperti itu, bisa baik bisa kembali kepada kita bersikap menghadapi masalah. Itu sebabnya Imam tadi Ibrahim beda. Kenapa bingung, kenapa susah? Luruskan saja pikiran kita, terima semua yang berikan Allah dengan sebaik-baiknya, tapi bukan fatalisme, bukan jabariyah. Ada upaya wilayah orang, sadari ada wilayah kita. Kemarin wilayah Allah, sekarang wilayah kita, besok wilayah Allah. No orang mana? Wah ayeuna. Ikmalu. Kulun muyassarun lima uliqala, beramal. Orang kewajibannya beramal, bergerak, bertindak menurut ukuran kebaikan yang kita pilih. Jadi baik, jadi buruk, kembali kepada kita. Semua akhir sudah ditetapkan Allah, sebelumnya sudah ditetapkan Allah. Itu sebabnya ibu bapak-bapak ketika Rasul bersabda, inna ahadakum, salah seorang di antara kalian yang malu diamali ahli jannah, mengamalkan amalan ahli surga, wa yang malu diamali amalan ahli surga, wa yang malu diamali ahli jannah, beramal ahli surga. Kemudian wa yasbiqu alaihi kitabu, datang kepadanya ketetapan, wa yang malu diamali ahli nar, di ujung dia melaksanakan
ahli neraka. Pada kuruha, dia masuk neraka. Hati-hati. Awalnya amalan di surga, amalan ahli surga, amalan di surga. Di ujung kita disampaikan juga Rasul yang menggambarkan hatta hayakuna bainahu wa bainaha ila zirohan awlaan. Jarak dia dengan surga tinggal sejengkal, sehasta. Tapi mengamalkan amalan ahli neraka, dia masuk neraka. Boleh jadi ibu bapak bukan berubah amal, tapi berubah pikiran, berubah niat. Surga neraka sudah ditentukan, tapi ada wilayah kita menentukannya, menetapkan sebelumnya. Walaupun ibu ini tidak mudah, salah satu topik yang susah adalah tentang takdir. Tapi kita berusaha untuk memahami kemampuan kita berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan dari Rasulullah SAW. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, apa yang tidak berubah dari ajal? Ibu, apa yang tidak berubah dari ajal? Usia apa? Usia kalender. Itu tidak bisa dirubah. Nabi Yakub alaihissalam, dia sebagai nabi bisa berbincang dengan malaikat. Itulah bedanya antara manusia biasa dengan nabi. Kalau nabi bisa berkomunikasi dengan malaikat. Suatu waktu beliau berkomunikasi dengan malaikat Ijroil. Ibu kenal Ijroil? Ibu kenal Ijroil? Rindu ketemu Ijroil. Upami Ijroil ngaweak aku. Atau Ijroil nelpon. Satu-satunya malaikat yang tidak ditunggu. Yang tidak ingin bertemu Ijroil. Kenapa? Dia pencabut nyawa. Nah, Nabi Yakub berbincang-bincang dengan Ijroil, katanya, engkau datang untuk menyabut nyawa, menentukan ajalku. Ajal semua manusia diukur dengan kedatanganmu. Ketika engkau datang, berarti ajal manusia yang ditentukan tadi. Maka kata Nabi Yakub, tugasmu seperti itu, tapi saya mohon, kalau mencabut nyawa saya jangan mendadak, kasih tahu dulu. Itu ibu gitu. Mulai nyabut nyawa abdi, bejaan heula. Kasih tahu dulu. Kata Ijroil, mah enggak gitu. Bisa kan bahasa Sunda Ijroil, mah. Kemudian ibu sadaya Ijroil berjanji akan memberitahu. Nah, kemudian datang masa ajal Nabi Yakub. Ijroil datang. Kemudian Nabi Yakub bertanya, ada apa engkau datang? Kata Ijroil, tidak ada lain, aku datang untuk mencabut nyawamu, artinya ajalmu sudah sampai. Aku datang untuk menyambut nyawamu, berarti ajalmu sudah sampai. Kata Nabi Yakub, kenapa engkau melanggar janji? Janji apa? Kita sudah sepakat. Kalau engkau hendak mencabut nyawaku, kasih tahu dulu, kan begitu? Mun bade nyabut nyawa kaula kuring bejaan heula. Ada ujung datang gitu. Kata Ijroil, "Dengan tahu, niga tidak mendadak." Untuk nego dengan dapat bejaan heula. Karo anu dia teh iraha. Di bejaan heula. Iraha. Dikasih teh itu dulu, iraha dibejakan. Basah rambut hitam jadi putih. Aku memberitahu bu maneh nu jadi 12 kali jahan.
mau jadi umur ibunya, Nabi jangan awak jadi seorang rasa ibunya ngawan perasaan gitu sahur hijrah teh ngabegaan ketika rambutmu yang hitam ikal jadi putih tipis, ketika kulitmu yang halus jadi aku memberitahumu, ketika gigimu yang kuat dan sehat jadi sakit aku memberitahumu. Oh, baru Nabi Yakub sadar dia salah memahami. Beliau ingin diberitahu tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa. Salah itu teman, nggak bisa 50.000 tahun. Coba ulangnya sebab bumi diciptakan itu sudah ditentukan. Bahkan ibu-ibu, bapak-bapak, Israel pun tidak tahu sebelum disuruh. Israel tidak punya daftar. Dia tahu kalau hiji itu berdua ada. Walau di parentah ibu satu itu ayeuna. Itu, tapi tahun ke ibu lagi bahasa Israel. Terus nanti itu adalah maksud saya, Israel itu tidak tahu. Itu kan rahasia. Wa indahu mafatihul ghaibi, cuma Allah yang tahu itu. Israel itu tidak tahu. Rasulullah, ibu bapak sadaya, setiap Senin, Saum, Kamis, Saum, ada seorang sahabat memperhatikan. Bukan Rasul saumnya Senin saja, cuma beliau memperhatikan si sahabat itu ketemu Senin sedang saum, ketemu Senin sedang saum. Ditanyakan oleh para sahabat, kenapa engkau saum hari Senin? Apa yang terjadi dalam sejarah hidupmu? Hari Senin seperti itu. Kata Rasulullah, Senin itu buat saya momentum penting. Gitu. Al-yauma wulidtu, aku dilahirkan hari Senin. Wa yub'atsu, aku diangkat jadi nabi hari Senin. Ada dua kata Rasulullah. Hari Senin penting buatku adalah hari Senin aku dilahirkan, hari Senin aku diangkat jadi nabi. Tuh, ngangkatnya seperti ini dua pada makiru. Nah, Rasul wafat hari Senin. Bukan lahir saja, bukan diangkat jadi nabi saja, dia wafat pun hari Senin. Kenapa Rasul tidak menyebut itu? Tidak tahu. Jelas beliau tidak tahu. Jadi itu namanya umur kronologis, umur kalender. Itu bisa diganti, itu bisa dibungkus. Anggaran mau aja di lauil mahfud ya. Ibu usia berapa? Mbak, tinggal ini kalender. Akhirnya tahun 2001 Januari lahir Ira. Ibu Ira. Kan ternyata eta umur kalender. Bapak-bapak ibu-ibu engke pupus tahu saudara. Waduh kan, ini tatanan zaman bapak kurang. Oh, lahir di tanggal saya itu, lahirnya tahun saya itu, berarti saya itu tahu cek tatanan. Walau ini mereka umur kalender, tapi ada wilayah pilihan umur biologis. Ayah umur biologis, umur pilihan kurang, ikhtiar kurang, takdir ikhtiari, umur biologis. Bapak ibu di bandaran yang sebelah selatan dekat alun-alun, ayah SD paling tua itu SD Gadis namanya dulu, sahabat zaman ini saya sekolah di sana. Kemudian sebelah utaranya, utaranya ada SD lain. Nah, di SD yang sebelah selatan itu ada bangku dibuat tahun 40. Bangku dibuat tahun 40. Di sebelah utara
ada bangku di 2 tahun 80. Ibu tua mana, bapak kolot mana? Ini di dia tahun 40, muka 2 di dia tahun 80. Tua mana? Tua yang dibuat tahun 40, lebih muda yang dibuat tahun 80. Tapi ternyata yang dibuat tahun 40 masih bisa dipakai anak-anak belajar. Yang dibuat tahun 40 itu masih dipakai belajar anak-anak. Yang dibuat tahun 80 sudah masuk gudang, tidak bisa dipakai. Oh, kolot mana? Bu, kolot mana? Mana yang begitu? Secara kalender kronologis yang tahun 40 dibuatnya lebih tua, yang tahun 80 lebih muda. Tapi secara biologis yang dibuat tahun 40 lebih muda, yang dibuat tahun 80 lebih tua secara biologis. Itu bedanya usia biologis dan usia kronologis atau kalender. Ame kapil ibu buatan ngagale kompor bareng di toko sarua, harganya sama, barangnya sama, dari toko yang sama, 2 orang beli kompor bersama-sama pada hari yang sama. Ibu, bapak butuh bareng. Ibu ngagale kompor bareng 2an sampai heudeung, butuh bareng. Lamun ibu datang butuh takdir. Nah itu yang mesti kita renungkan. Bapak ieu bapak ngagale motor 2an bareng hargana sarua, kita bersama sehari bersama-sama beli motor sama 2 orang. Pertanyaannya, ibu butut bareng. Lalu bapak datang butut salah-salah. Ibu, ibu kompor datang butut takdir atau ibu dorong? Ada kaitannya dengan upaya kita, itu takdir ikhtiari, ada umur biologis. Itu sebabnya Rasul mengajarkan cara makan, mengajarkan cara minum, mengajarkan pola hidup. Eta mah kudu ketolak masjid teh, kudu udang subuh teh. Kita bisa jawab sekalian. Pola hidup yang mengikuti Rasulullah itu pasti akan menyehatkan, insya Allah. Tadi kita sebutkan ada kekhawatiran tentang penyakit, tentang corona, tentang pandemi. Kesimpulannya apa? Pada akhirnya Ibu bukan vaksin, pada akhirnya pola hidup kita. Pada akhirnya itu ada antibodi setiap orang. Numari ada daya divaksin sah 18 malah 18 sampai 59. Nu 18 kahana ang pandorina nu 60 maluhur. Kenapa? Dianggap potensial usia 18 sampai 59. Bila dia sedang fit itu supaya ekonomi berjalan. Ketika orang-orang itu divaksin, itu yang lain akan kena dampak. Herd immunity itu secara berangsur-angsur ada kekebalan massal, tapi harus 70% dulu. Itu sebabnya divaksin bertahap-tahap sampai 70 ke 80%. Untuk melahirkan herd immunity itu. Ibu-ibu, bapak-bapak, lamun 60 tapi gak tahu ke masjid,
Waluna teratur, ngaos jalan kene, kerja bakti di masjid biasa kene. Ayah budak orang 40 tahun ngaji geus tara, kalau penting mah teu kuateun. Ngecor tara aja kerja bakti tara diajakna malam kita bisi ngagotong. Oh Pak Ibu mana nu leuwih ngora? Ini teh ilmiah, itu ilmiah. Pola hidup yang diajarkan Rasul terhadap sholat berjamaah itu menyehatkan insya Allah. Kata Madinah tadi, Abu Rahman Anak jadi dia ulama Saudi menyimpulkan begitu loh. Artinya apa? Sederhana. Banyak lagi enggak ke kanan. Ibu-ibu saudara bapak-bapak, Rasul bersabda, beliau tidak suka orang tidur sebelum isya. Di hadis itu kan. Beliau tidak suka orang ngobrol setelah isya. Apa maknanya? Rasul tidak suka tidur sebelum isya. Rasul tidak senang orang ngobrol setelah isya. Apa maksudnya? Tidur lebih awal. Itu sebabnya subuhnya udah. Itu tadi ilmiah. Lalu tidur lebih awal subuh bangun. Kalau ingin rutin begitu, tidak bisa ngadadak. Tapi harus ada proses, ada jam biologis di dalam diri kita, ada jam biologis. Tapi harus dilatih terus-menerus. Ibu-ibu, lamun pola tugas wengi pasti gugah semua. Hese, gugah nak geus wengi hayang gugah subuh hese. Kajaba sakali fungsi bahasa teknik teu bisa sare. Tapi kalau ini rutin bangun subuh, tidur lebih awal, itu kata kuncinya. Itulah kesehatan. Itu sebenarnya antibodi, daya tahan tubuh berkaitan dengan pola hidup. Muanahan umur, tapi secara biologis kan itu ya. 20 tahun nyawas kene, ya Pak. Sodako hayeuleun kene, kurban mencet kene arasa bawa kene. Ibu kuliah masjid mantuan kene. Indah. Iya, insyaallah. Urang senang kaji sakitu lagi Bu. Urang teraskeun engke sabada Isa nambe kana umur biologis bahwa itu ada kaitannya dengan pola hidup. Dan yang kita sebutkan sejak awal tadi, hidup senang ke masjid, sholat di awal waktu, sholat tepat waktu, itu membangun pola hidup yang baik, melahirkan insya Allah kesehatan. Walaupun pada akhirnya selama mati itu kan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sekurang-kurangnya ada usaha dan upaya wilayah kita. Qulna gitu minha jami'an wa inna ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Itu temanya. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Terkadang sesah, terkadang sedih, jangan bingung, jangan tertekan, jangan panik gitu. Tapi apa kata kuncinya? Itu yang sedang kita perbincangkan, tadi sudah mendekati jawaban. Kenapa pergi ke masjid begitu besar pahalanya, membaca Quran begitu besar pahalanya, sholat isya berjamaah begitu besar pahalanya, sholat subuh berjamaah begitu besar pahalanya. Kata saya Najdi itu masuk akal, gitu. Dia itu ilmiah, gitu. Disesuaikan dengan tantangan kehidupan lebih cocok sekarang. Jadi usia itu ada usia kalender,
atau kronologis, ada usia biologis. Kalau ibu-ibu ketemu dengan teman, dengan saudara, dengan kerabat, udah lama tidak ketemu, kemudian tiba-tiba ketemu, kata kerabat, tetangga, teman itu berkata begini, Bu, ibu mah awet muda. Kalau begitu ibu, bapak awet orang, bohong, wadul, dusta, pasti ayah pama butuh. Ibu mah awet mora, bohong, bapak mah awet muda, wadul. Tapi bapak mah jangan wae bisa. Ibu mah gelis wae bisa. Mun ibu mora wae wadul. Ibu mah kesit wae bisa. Ibu mah aktif wae bisa. Ibu mora wae wadul. Itulah pentingnya usia biologis ada di wilayah kita itu. Rasul mengatakan seperti itu. Itu sebabnya Rasul mengajarkan cara makan, mengajarkan cara hidup, mengajarkan cara tidur, gitu. Karena itu bahwa apa yang diajarkan Rasul itu pasti baik buat kita. Walaupun kali ibu-ibu akan bertanya, bapak bertanya, kan banyak yang tanpa agama pun, gitu ya. Ya nanti tadi ujung kita temukan itu. Beningatkan pakai agama ya salah rehat bisa. Nanti kita ketemu di ujungnya itu. Jadi takdir ibu jika air mengalir, dia tidak bisa ditahan, terus saja berjalan begitu takdir. Kita tidak bisa mengelak, kita tidak bisa menghindar. Itu sebenarnya kenapa bingung, dia akan datang. Jika mau dikasih mau ngajauhan, diberi hayang mau ngedekatkan, cuma itu cuek. Yang malaikat hijau itu cuek, cuma aja nah. Biar aja orang menjaga kebugaran. Itu. Jadi jika air mengalir, jika walungan, jika lautan, ibu-ibu bapak-bapak di sungai atau lautan itu ada dua. Satu, ibu naon perahu. Kedua, apa? Catang paling, kayu yang hanyut. Di walungan di laut ada dua. Ada perahu, ada kayu yang hanyut, kurang naon. Pak di walungan ada dua, kayak di perahu, kalau datang paling, kurang naon. Di laut ada dua. Ada kayu yang hanyut, ada perahu, kurang naon. Paman tadi aku jaya, kalau pun ada ini, malah jaya, mulai datang paling. Itu perlunya paman tadi yang udah ya kata paman Rasul diutus ngajarkan cara hidup, ngajarkan ibadah, supaya kita hidup seperti perahu, ulah juga datang pangit, sarua tungtungan bawara, tungtungan anak sarua begitu lah. Tapi akibatnya yang beda. Mau tak? Hati-hati tangkapan kurang. Ibu, ayo mau ngates pasti. Tapi ayo gaya orang badai husnul khotimah, badai husnul khotimah. Nah, itu. Bapak ibu kagungan putra di Paraban Nagedean pasti gitu. Ada kata Rasul reksina sore, reksina sore. Itu ada pilihan kan? Itulah itu. Di wilayah itu kita upayakan hidup dengan tuntunan Allah, tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesulit apapun hidup, kita dapat tuntunan paman tabiat budaya para kaum alaihim baru diajarkan. Nah, ini katilu usia anu katilu teh naon? Usia ketiga apa? Usia perennial. Benar dengan usia sebenarnya. Usia perennial.
Ibu naon-naon urang sadaya make tuturkeun Rasulullah, make tumpak parahu, make nuturkeun petunjuk ayeuna ngapapalahiu ayeuna naon-naon. Ibu upaya nasihat ka naon. Peringan gantan ka naon. Nah, usia ketiga, Bu, ieu naon Bu? Beras, aya usia. Aya sabar pangosna. Iya gelas jeung eusina sabaraha pangaosna bingung diberi kumaha kana gampang. Iya gelas jeung eusina sabaraha pangaosna gumantung gelas gumantung eusi. Iya gelas jeung eusina ari hargana teh gumantung gelas gumantung eusi. Gumantung eusi. Iya gelas cai teu bisa diinum moal kayu. Ieu gelas eusina cai mineral 500 moal kayu. Ieu gelas eusina cai kopi sabaraha? Kopi Gunung Puntang. Ibu, kopi Banjaran saudara. 20.000 rumah murah na restoran pinggir teh. Sok kemudian Bu Pak Haji sering nu jalan ke Ciwidey kayaknya. Nah itu tahu segala restoran sok Ciwidey kata kemudian 20.000 itu di kopi deh. Malah aja 30.000 di kota langsung habis. Dari di kota mah tuang ke ibu dari mayar kursi, mayar pelayanan, mayar jajan, barangnya saduan kan nanti ada kan. 20.000 sakit ibu. Kadang apa ibu mau ngaleusi kopi, ngaleusi kopi, kalau gelas gede pasti si kopi goreng. Kalau gelas kan tidak gelas sirup. Pasti kopi tidak berkelas. Nah kopi berkelas ngaleuti gelasnya nih. Coba ibu 30.000, 40.000. Jadi masalah masalah rokok. Jadi harganya teh kumatur gelasna kumatur eusina. Gitu. Geus ikhtiar kasegeranana, ikhtiar kabugaranana, sakurang kualitas isinya. Tadi si beli menyang mamancing ibu. Bapak, aku memang sudah terpakai awal-awal sehat, terus nyebut tadi dina kata ibu kan begitu, betul. Tapi ada usia perennial itu apa isinya? Karena sehat ada usia, tak orang bohong. Isinya tidak berkualitas. Tapi itu kata kuncinya, ibu kenapa tidak harus bingung? Tidak usah bingung. Kenapa susah? Kenapa susah? Semua sudah diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma Allah memberi pilihan. Wa hadainahu najdain. Wa alhamaha fujuraha. Bisa jadi usia nasabwa, tapi akibatnya beda. Bisa jadi juga orang harus sarwa, tapi akibatnya tadi si beri bilang mungkin loba duit saya awal koma urang loba jalan cilaka lentar loba duit mau masalah kana itu loba duit nah di maya bayar ordes maya itu mahal nah begitu tapi ilmu bahwa dari itu Allah Subhanahu Wa Taala dia ada di jalan Allah. Kamu melakukan pengawasan kali goreng ngoping pengalit mana ibu dirhamun bisa ini ati dirhamin sadirham di atas 700 dirham upami di jalan Allah insya Allah duit nasalu akibatnya beda. Jadi patarosan maksudnya tadi wadahnya esin. Jadi geus lagi tilu kayak gini. Oh, melimpuran pertama usia kalender, usia kronologis itu bisa ditawar harga jadi. Nah, 50.000 tahun, mana
alamnya langit itu diciptakan ke saya jadi tantas dari Allah disebabnya takdir makhuri tapi Allah nggak ada juga tolong orang sadar ya fa adaina adain fa alhamaha fujuraha wa taqwaha ayat dari ikhtiyari gitu. Ibu-ibu bapak-bapak sadaya kadang-kadang kita diuji diberitahu ibu dengan peristiwa itu teh syahid kamu orang sadaya gitu ibu-ibu upami ibu-ibu jadi patuangan taswa kumaha taswa jadi patuangan kumaha ngemut tadi dahar naon lain takdir tadi dahar naon roh Allah menuju makadinan pelajaran gitu bapak-bapak ibu dia ada di kopinya dibanding itu malas kayak dokter anak mas lu kan cuma nangkanya kita kaya malam-malam kamu terus sering diundang kebanyakan bisa sih siap ya Pak Ustadz kan sekalian dokter lantas datang direktur RSHS ditaruh dan kumah sebagai dokter menangan si kopi sudah Pak menangan di kopi cek anjana saya si kopi mempercepat memacu jantung kade senang tapi emot akur kerja usia gitu saya banyak kayak gitu nusok ngelut si kopi atur ukur kan usia dina nalika dipercepat jantungnya barangkes loyo mungkin kumaha seperti gitu dina umumna kalau bisa ada tuang teh gitu kan ketemu segala ge asa akur ya kabutuh kaperluan ulah aliran tanpa tes dagingnya jadi urang ge terus aya sinya gitu mun geus aya sinya baru suruh bener aya sinya jadi bener ganti menu gitu tuan si kopi teh santare kurangan gitu. Nah seperti itu Bapak Ibu Saudara, tadi diwaran ku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Eta magina Rasul memarina macam-macam pola hidup orang sadaya. Saya kajaba kamu nyehatkeun jalanakeun urang sadaya dunya rauh akhirat di dunya sejahtera di dunia nikmat maslahah di akhirat ini panjang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu bapak-bapak jadi takdir teh ibarat cai mengalir mau bisa dipegatan kan di warungan teh aya dua kayak ini catang balin kayu yang hanyut kedua parahu saha anu ngadalian parahu teh paman tabiat hudaya fala khaufun alaihi walahu yahzan jadi orangnya kedah seperti sunah parahu sibuk itu harus deka ibu ka bapak ibu ari kana parahu teh ibu wae sorangan geus bae bapak mapari kedai anak kali bapak-bapak ayo karena kalau tak sorangan kedai orang masih kali kedai anak masih kali kedai dulu masih kali kata majlis orang bertahun ngaya berpanasan eta ibu bagja teman orang sadaya lalu disage dengan menyelamatkan diri orang sadaya menyelamatkan orang lain. Ngaya pamasan teh eta nyalametkeun dulu urang, wadi urang, entok egois saya salamet sorangan. Tapi orang mereka rumah kewajiban, marilah kita bersama-sama ke perahu kebahagiaan itu safinatun najat perahu keselamatan anu dipimpin ku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak bagaimana sakit anu biasa dibahas
Jadi tidak usah kecewa, tidak usah haluan berlebihan, tidak usah panik, semua sudah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang masih pilih kandungan pilihan, dipiwaran mau masker, lain sieun mau. Tapi sieun ngorarkeun, sieun ngorarkeun. Jaga-jaga laksanakeun, da kabuktosan dina kenyataan kerumunan yang melahirkan klaster baru. Ampun ari seuseurana kampus-kampusan pada ujungnya adalah takdir. Jadi sebelum terjadi ada wilayah pilihan kita, itulah dibedakannya manusia dengan makhluk-makhluk yang lain. Makhluk lain itu makhluk, mereka dipenggal, tapi kita diberi pilihan, walaupun pada ujungnya yang akan kita temukan adalah kenyataan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika kita ridho dan rela, semuanya baik untuk kita, insya Allah. Dalah mau depan sahid itu, mau sahid. Tapi saya seharusnya tanpa protokol kami sebagai alasan ada protokol, kemudian terjadi juga, dan itulah ridho ibadah jari. Insya Allah semuanya bagus, kamu kan sadaya. Apunten pilih ayah kalampungan dina disangun, namun ayatna di Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti benar, sabda Nabi pasti benar, janji Allah dan janji Rasul lalu riful mi'ad. Cuma ketika saya menyampaikan tidak terhindar dari kelemahan di dalam menyampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita berdoa semoga segera pandemi berakhir, musibah ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan menjadi penderitaan, mudah-mudahan jadi penghapus dosa. Andaikan kita bertemu dengan kesulitan, mudah-mudahan melahirkan kecerdasan kita. Ketika kita menemui sesuatu kenyataan yang berbeda dengan keinginan kita, Allah sedang mengajarkan kesabaran. Ibu lamun aya kahayang teu kasoran, Allah keur ngajarkeun sabar. Iraha bisa sabar lamun sakabeh kahayang kasoran. Iraha urang bisa sabar. Ya Allah sedang menguji kita. Itu tidak mudah dan itu perlu proses. Cara para ahli buka 2022 buka 2023 jadi nama masker teh lagi kayak aneh gitu. Galau kena masker ngagali mau coba terliku nilainya. Tapi insya Allah orang ibadah ke Allah Subhanahu wa Ta'ala di nararaga tadi saya pernah tadi budaya falahun alaihim walahum yang sama Rasul bersabda idza sami'tum tawun bi ardin wala yadhuru ilaiha wa idza waqa'a wa antum fihi wala takhruju minha. Kalau tahu di satu tempat ada tawun, ada wabah, jangan pergi ke sana, kata Rasul. Kalau kalian ada di tempat yang terjadi ataupun di sana, jangan keluar. Berarti apa? Jaga jarak, pakai masker, jangan jadi penularan. Dan jangan tertular karena kesalahan kita tanpa ikhtiar yang maksimal. Jadi kita lakukan protokol kesehatan bukan sekedar kita taat kepada pemerintah, bukan hanya itu, tapi karena memang diperintah oleh Rasulullah SAW.